Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga. Oke, di video gue kali ini masih dengan si Poco M3 Pro 5G ya. Jadi di sini gue mau ngebahas tentang 5 kelebihan yang menurut gue ini layak kalian beli untuk Poco M3 Pro 5G-nya. Dan juga di sini gue nggak ngebahas tentang kelebihannya aja. Jadi gue di sini ngebahas juga tentang yang gue temukan ya, yang gue cari, yang gue nggak nyamannya di Poco M3 Pro 5G ini ada dua. Jadi di sini gue kasih judul, jadi ada 5 kelebihan dan 2 kekurangan dari si Poco M3 Pro 5G ini. Apa aja 5 kelebihan dan 2 kekurangannya? Ya udah, sebelum lanjut ke videonya kita opening dulu. Jadi ini Poco M3 Pro 5G ini gua pakai udah sekitar dari awal rilis itu seminggu lebih lah ya, hampir seminggu lebih, hampir 2 mingguan. Nah ini gue pakai, ini gue sempat jajal, gue sempat coba untuk menjadi daily driver gue sehari-hari, dan gue menemukan fakta bahwa ini handphone itu menarik. Karena kenapa? Yang pertama nih kelebihannya, karena yang pertama kelebihannya itu adalah desainnya. Nggak tahu kenapa pada saat gue pegang si Poco M3 Pro 5G ini dalam keadaan gue nggak pakai casing ya, dalam keadaan gue nggak pakai casing ini, teman-teman gue banyak yang nanya, "Oi, itu handphone apa sih? Keren, anjay." Jadi tuh tampilan desainnya dari si Poco M3 Pro 5G ini udah keren cuy. Jadi gue sengaja pilih yang warna hitam ini ya. Jadi kelihatan gahar gitu, laki banget gitu dari si Poco M3 Pro 5G-nya ini. Jadi desainnya itu udah kekinian banget. Jadi Poco M3 yang sebelumnya itu kan tampilan layar depannya kan itu kan tampilan kameranya kan itu kan masih water drop ya, sejenis water drop gitu. Tapi kalau yang ini udah tompel tuh, kelihatan kan? Udah tompel. Jadi menurut gue ini udah kekinian banget handphone tahun 2021 yang pakai tompel kayak gini. Nah, dan juga di desain belakangnya ini udah cakep. Gradasi dari aksen warna kameranya itu loh yang bikin menarik. Ada tulisan Poco yang gak terlalu besar, dan juga warnanya sih gue ini yang suka banget. Warna hitamnya tuh metalik kayak Poco F3. Poco F3 yang gue punya itu juga sama, warnanya hitam metalik, tapi ini hitamnya agak rada keabu-abuan. Jadi lebih cakep yang ini sih menurut gue. Kalau desainnya menurut gue udah cakep, dipakai di bawah itu banyak yang ngelirik gitu, pengen tahu itu tuh handphone apaan sih. Jadi yang pertama untuk kelebihannya itu adalah dari segi desainnya. Yang kedua, untuk kelebihannya adalah ini handphone sesuai namanya ya, Poco M3 Pro 5G. Jadi ini udah mendukung jaringan 5G loh. Jadi menurut gue 5G itu dipakai buat setahun, 2 tahun, atau bahkan tahun depan lah. Itu mungkin ya, menurut gue mungkin udah hampir merata 5G-nya, udah ya satu Jakarta lah, paling nggak satu Jakarta itu udah merata. Tapi gue nggak tahu juga sih, ya itu bagian provider sana lah. Jadi menurut gue ini udah 5G, tapi gue di sini belum ngetes sih 5G-nya, karena yang baru ada 5G itu di daerah Senayan, daerah Pantai Indah Kapuk, tapi gue belum coba ke sana untuk ngetes. Dan SIM cardnya pun punya gue Telkomsel, belum gue jadiin ke 5G, jadi masih 4G. Jadi nanti pasti akan gue buat juga kok video review 5G-nya dari Poco M3 Pro 5G ini kayak gimana sih kecepatannya. Jadi ini handphone istilahnya udah tinggal pakai aja sih, jadi dibuat dipakai tahun depan pun nggak masalah karena jaringannya udah pakai 5G. Jadi ya menurut gue akan lebih baik sih jaringan itu di-upgrade ke 5G, biar satu biar nggak ketinggalan, kedua biar internet kita tuh makin cepet sih, harusnya gitu makin cepet. Karena gue lihat berbagai sumber di YouTube juga, youtuber lain yang udah pada nge-share 5G itu, 5G-nya udah top sih, tembus hampir 100 Mbps untuk downloadnya. Jadi menurut gue udah tinggal pakai aja sih Poco M3 Pro 5G ini untuk jaringan 5G-nya buat kedepannya. Yang ketiga, ini adalah SoC-nya. Menurut gue prosesor Dimensity 700-nya di Poco M3 Pro 5G ini udah yang paling aman. Kenapa gue bilang paling aman? Karena memang di saat pengujian gue main game, dari game yang enteng sampai game yang terberat sekalipun, handphone ini tuh berasa aman aja menurut gue. Walaupun settingannya itu nggak bisa kita setting yang istilahnya rata kanan atau menengah, ini masih bisa dimainin di PUBG Mobile itu di settingan Smooth Ultra, itu masih dapat untuk Poco M3 Pro 5G ini. Jadi udah paling aman banget. Dimensity 700 itu
Gua tes geber PUBG hampir setengah jaman, video review gamenya udah tayang ya di channel gua. Itu aman aja. Untuk frame dropnya itu nyaris minim loh untuk frame dropnya. Jadi ketika gua main game itu mungkin agak terasa hangat ketika udah bermain lama, tapi untuk frame dropnya tuh nyaris gak ada loh gua alamin di Dimensity 700 ini. Jadi menurut gua MediaTek Dimensity 700 ini udah membawa 5G juga, dan juga udah bisa main game itu ya nyaman, hangat, wajar hangat. Tapi istilahnya kan kalau kita main game itu kan butuh kenyamanan ya, ya nggak? Kenyamanan. Jadi kita kalau udah panas, frame drop, aduh itu udah gak enak banget, udah kesel banget. Apalagi saat kita lagi ngebarbar, wah itu udah gak enak banget itu. Makanya pada saat pengujian gua kemarin itu handphonenya ini aman, frame dropnya tuh nyaris nggak ada pada saat kita ngebarbar atau ngeras, ataupun pada saat ini handphone udah mulai hangat-hangat itu minim untuk tingkat frame dropnya. Yang keempat, ini handphone udah NFC loh. Jadi untuk Poco M3 yang generasi pertama atau sebelumnya itu belum mendukung NFC. Jadi untuk Poco M3 Pro 5G ini dia udah ada NFC-nya. Jadi buat kalian sekedar cek saldo e-money ataupun untuk isi saldo pun sekalian bisa di Poco M3 Pro 5G ini. Jadi untuk zaman sekarang menurut gue NFC itu udah hal yang ini ya, hal yang wajib ya, karena kan zaman era digital ini kan uang itu atau mengenai pembayaran itu kan sudah hampir mau dialihkan semua ke virtual. Jadi untuk NFC-nya di Poco M3 Pro 5G ini udah ada. Sip. Yang kelima dan yang terakhir untuk kelebihannya itu adalah ini handphone udah refresh rate-nya 90Hz. Gila, gimana lagi coba untuk refresh rate 90Hz itu menurut gue tuh kenyamanannya pada saat kita scrolling, sekedar scrolling aja, main Instagram lah, Facebook lah, sosial media lah intinya, itu udah enak banget, udah smooth banget untuk scrollingnya. Apalagi kita bermain game, itu nyaman banget. Pada saat gua main game, contohnya Mobile Legend, itu tingkat smoothnya tuh enak, apalagi main PUBG Mobile. Jadi itu smooth layar tuh enak banget di 90Hz, apalagi prosesornya juga udah cukup bisa ya mengangkat dari si 90Hz-nya itu. Jadi menurut gue ini handphone tuh aman. Nyari aman tuh dalam kata lain udah nggak usah neko-neko, nggak perlu settingan dalam grafik gamenya itu yang rata kanan, itu nggak perlu. Jadi dia main di aman aja. Yang penting kenyamanannya kita main game enak, ditambah satu lagi untuk refresh rate-nya tuh udah 90Hz ya. Jadi udah nyaman banget dipakai untuk main game atau sekedar scrolling sosial media. Oke. Tadi udah gue bahas 5 kelebihan dari si Poco M3 Pro 5G ini. Saat ini gue mau ngebahas tentang 2 kekurangan yang menurut pribadi gue itu gue kurang nyaman aja sih di Poco M3 Pro 5G ini. Mungkin juga buat pertimbangan kalian juga nih dalam memilih handphone yang harga 2 jutaan. Pilih handphone harga 2 jutaan tapi udah 5G. Nah, yang pertama untuk kekurangannya itu adalah menurut gua nih hasil fotonya itu masih kurang di Poco M3 Pro 5G nih. Tapi wajar sih harga 2 jutaan, apalagi kan ini kelasnya entry levelnya dari si Poco ya. Jadi Poco itu ada ngeluarin 3 kelas ya. Sama sih sebenarnya setiap handphone pasti ada ngeluarin 3 kelas handphone. Yang pertama entry level itu di jajaran seri Poco M3, itu yang udah entry level. Kelas menengah itu Poco X, X3 NFC, X3 Pro itu kelas menengah, dan kelas high-nya itu ada di Poco F3, itu udah kelas high. Tapi kelas high-nya di sini prosesornya high, tapi harganya kan masih tetap bisa meraket lah, masih bisa kita beli lah, nyaman lah intinya Poco F3 itu. Banyak pembahasannya yang udah gue bahas tentang Poco F3 itu, kalian tinggal buka aja channel gue, kalian tonton aja banyak di situ Poco F3 yang udah gue bahas. Jadi di sini untuk kekurangannya itu dari segi fotonya menurut gue agak pucet. Jadi kurang natural aja gitu. Jadi foto sih pada saat jepret ya sekedar foto aja gitu. Tapi kalau kita lihat lebih detail tuh emang gambarnya agak pucet. Tapi walaupun kamera utamanya itu pucet ya fitur-fiturnya masih menarik lah, masih better lah. Jadi di sini dia udah punya 3 kamera utama, kamera makro sama depth sensor atau bokeh. Ultra wide-nya absen ya di handphone Poco M3 Pro 5G ini. Jadi fiturnya udah agak lebih mendukung sih, tapi memang kualitas gambar dari Poco M3 Pro 5G ini agak kurang, agak pucat. Dan yang terakhir,
kelemahan yang menurut gua nggak nyaman nih, secara gua pakai ini udah 2 minggu, jadi menurut gua nggak nyaman banget. Ini yang terakhir itu adalah speakernya. Gua nggak tahu pada saat gua beli di Mi Store, itu di Mi Store Civinomo. Pada saat gue beli kan itu harus di unboxing dulu ya kalau misalkan kita belinya di Mi Store. Nah di situ gue tanya sama apa sih, Mi Expert ya kalau di sana ya, gue lupa. Gue tanya sama si Mi Expertnya itu, bang ini speakernya 2 ya? Iya kata dia gitu. Dan bodohnya gue main percaya aja gitu, karena gue lihat di sini tuh ada lubang di bagian atas tuh, dia kayak ada lubang kayak gini. Di bagian bawah kan udah pasti ada speakernya nih, tuh ada speakernya. Dia di bagian atas nih ada lubangnya. Gue pikir, dia bilang iya, gue main iyain aja karena menurut gue oh ya lubang, ada lubangnya. Nah di sini ini nggak taunya bukan speaker. Pada saat gue di rumah gue tes, kok speakernya cuma 1, kok nggak 2. Gue bingung, oh ini mas mikrofon sama AR blaster untuk infrared. Jadi menurut gue di Poco M3 yang generasi pertama aja itu udah 2 speakernya. Jadi di Poco M3 Pro 5G ini downgrade jadi hanya 1 aja, mono aja sih speakernya itu di bagian bawah, jadi bagian atas nggak ada speakernya. Jadi menurut gue agak greget aja gitu, kenapa nggak bisa nambahin gitu untuk speaker ya. Cuman speaker apa salahnya sih Poco, aduh udah harganya 2 jutaan, RAM 4GB harga 2.600.000. Aduh nggak tau lah ya, kita komen secara sehat aja ya di kolom komentar pada video gue kali ini. Kalau ada koreksi kalian tulis aja di kolom komentar, tapi secara sehat ya. Ya udah segini aja dulu. Jadi ada 5 kelebihan dan 2 kekurangan yang menurut gue agak bukan riskan sih, agak kurang nyaman aja sih di kekurangannya itu. Jadi udah gue sharing ke kalian dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Buat kalian mencari referensi handphone yang 5G di harga 2 jutaan, ya mungkin baru Poco aja kali ya. Realme di 3 jutaan sih, mungkin baru Poco aja di harga 2 jutaan. Tapi ya referensi gue semoga membantu kalian. Kalau kalian udah ngincer nih Poco M3 Pro 5G tapi pada video gue kali ini kalian masih bisa menahan, yaitu terserah kalian. Ya udah, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Venga pamit, bye.